Bab 66 sangat dinantikan. Tuan Tang menekan nomor, mengucapkan beberapa patah kata, lalu menutup telepon dengan wajah muram. "Ayah, ada apa?" tanya Tang Mingde saat melihat Tuan Tang tampak tidak senang. "Grandmaster Lin sedang menyendiri dan tidak akan keluar dalam waktu dekat," Tetua Tang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar berita itu, wajah Tang Mingde berubah jelek. "Ayah, apakah ada solusi lain?" Tang Xiaorou melangkah maju dan berkata. Tang Mingde menarik napas dalam-dalam, menatap Fang Yu, dan berkata, "Dokter Fang, saya akan mencari cara untuk mengirim Anda pergi dari Tiongkok. Aku benar-benar tidak perlu melarikan diri." Fang Yu merasa sedikit tidak berdaya. Orang-orang zaman sekarang tampaknya berpikir bahwa master bela diri tidak terkalahkan dan sangat takut pada mereka. Namun di mata Fang Yu, seorang ahli bela diri baru berada pada tahap membangun fondasi. Menurut klasifikasi alam kultivasi, tahap pembangunan fondasi hanyalah tahap setelah tahap pemurnian Qi. Setelah itu, ada tahap pembentukan dan tahap jiwa baru lahir, tahap pemisahan roh, tahap Mahayana. Terlebih lagi, Yang Jian baru berada pada tahap awal pembangunan fondasi. Kalian lanjutkan saja pesta ulang tahunnya. Target Yang Jian adalah aku, bukan kalian. Tidak perlu panik. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari lobi. Dia sedikit lapar dan perlu makan sesuatu. Tidak lama setelah Fang Yu keluar, Tang Wenyuan dan istrinya berjalan ke aula dalam. "Ayah, apakah ayah masih ingin melindungi Fang Yu? Ayah telah melihat kekuatan Yang Jian. Kita tidak boleh menyinggung keluarga yang sekarang." Liang Rong berkata dengan keras begitu dia memasuki aula dalam. "Ayah, demi keluarga Tang, kurasa kita harus segera memutuskan hubungan dengan Fang Yu. Kalau tidak, keluarga yang pasti akan menganggap kita sebagai musuh, dan akan sulit menghadapi mereka nanti." Tang Wenyuan juga angkat bicara. "Kalian berdua bajingan. Diam!" teriak Tuan Tua Tang dengan wajah muram. "Ayah, semua yang aku katakan adalah demi kebaikan keluarga. Apakah ayah benar-benar ingin memaksa keluarga Tang kita ke dalam situasi berbahaya demi orang luar?" Tang Wenyuan berkata dengan keras kepala tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Tuan Tua Tang menunjuk ke arah Tang Wenyuan, jenggotnya bergetar karena marah. "Tang Wenyuan, diamlah sekarang." Tang Mingde melangkah maju dan berkata dengan marah. "Apa, kau masih ingin memukulku? Aku kakak tertuamu. Lagi pula, aku yang lebih tua darimu. Kalau kau punya nyali, lakukan saja dan lihat apakah kau akan disambar petir." Tang Wenyuan menyelamatkan Fang Yu. Tang Xiaorou berjalan keluar aula dan melihat sekeliling, dan hari. Fang Yu memasukkan sepotong besar daging domba ke dalam mulutnya dan berkata dengan tidak jelas, "Kamu bukan tandingannya," kata Qin Yimo terus terang. Agar Fang Yu tidak merasa terlalu sombong, Qin Yimo menjawab, "Tidak ada. Dia seharusnya mengatakan bahwa akan olehku." "Wudao berarti." Mendengar kata-kata ini, raut wajah Qin Yimo berangsur-angsur menjadi lebih buruk. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Kamu mungkin menganggapnya lucu, tetapi bagiku, itu tidak menghormati kakekku dan keluarga Qin kita." "Aku tidak bicara omong kosong, aku." Fang Yu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat Tang Xiaorou berjalan mendekat. "Fang Yu, jadi kamu di sini?" Tang Xiaorou melirik Qin Yimo dan berkata, "Aku lapar." Fang Yu menjawab sederhana, "Halo, Nona Tang." Qin Yimo menyapa Tang Xiaorou. Tang Xiaorou menatap Qin Yimo. Ini adalah salah satu wanita langka yang membuatnya merasa rendah diri. "Halo, Nona Qin." Tang Xiaorou tidak tahu siapa Qin Yimo, dia hanya tahu bahwa kakek Lian sangat mementingkan Qin Yimo. Namun, ketika dia melihat Qin Yimo dan Fang Yu berbicara dan tertawa tadi, dia merasa sedikit tidak nyaman. "Aku akan tetap bertanya pada kakek. Jika dia bilang tidak perlu membantumu, maka aku tidak akan membantumu." Qin Yimo berkata, tersenyum lembut pada Tang Xiaorou, dan berbalik untuk pergi. "Fang Yu, bagaimana kamu kenal Nona Qin?" Tang Xiaorou bertanya dengan bingung. "Dia adalah cucu dari seorang teman lamaku," jawab Fang Yu. "Cucu perempuan dari seorang teman lama." Tang Xiaorou sedikit bingung, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Fang Yu sedang menggodanya. Fang Yu menyeka mulutnya dengan serbet, lalu berdiri dan berkata, "Aku pulang dulu untuk tidur siang, kalian lanjutkan saja." "Fang Yu, kamu benar-benar harus pergi sore ini."
Tang Xiaorou ingin mengatakan sesuatu, tetapi Fang Yu sudah pergi tanpa menoleh ke belakang. Jenius seni bela diri dari keluarga Yang Jian, telah kembali. Sore ini, dia akan bertarung dengan seorang pria bernama Fang Yu di Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Dikatakan bahwa Yang Jian telah berhasil memasuki alam Grandmaster, menjadi Grandmaster termuda di Jiangnan dalam 50 tahun terakhir. Grandmaster, lalu siapa lawannya? Apakah dia juga seorang Grandmaster? Berita tentang Yang Jian dan Fang Yu yang akan bertarung di Aula Asosiasi Seni Bela Diri menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 3 jam, berita itu menyebar ke seluruh komunitas seni bela diri kota Jianghai. Banyak pendekar bergegas ke Aula Persatuan Bela Diri Kota Jianghai, siap menyaksikan kekuatan guru bela diri baru itu dengan mata kepala mereka sendiri. Banyak perwakilan dari berbagai keluarga besar yang menghadiri pesta ulang tahun keluarga Tang pagi ini juga bergegas datang. Pertarungan ini sangat penting, terutama untuk melihat apakah tingkatan Yang Jian benar-benar telah mencapai tingkatan seorang ahli bela diri. Jika ini benar, keluarga-keluarga ini harus mengatur ulang hubungan mereka dengan keluarga Yang. Pada pukul 2.30 siang, auditorium di Aula Persatuan Seni Bela Diri hampir penuh. Semua orang menunggu Yang Jian muncul. Adapun lawan Yang Jian, Fang Yu, tidak ada yang peduli padanya, karena kebanyakan orang belum pernah mendengar nama ini. Kepala keluarga Yang Xiaorong, ada di sini. Begitu pula putrinya, Yang Yinzu, seorang jenius bisnis. Teriak seseorang di antara hadirin. Selamat kepada Patriark Yang. Setelah tuan muda yang memasuki alam Grandmaster, keluarga Yang pasti akan melambung tinggi di masa depan. Selamat, Patriark Yang. Perwakilan dari banyak keluarga maju dan menunjukkan niat baik mereka kepada Yang Xiaorong. Yang Xiaorong tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, lalu berjalan ke barisan depan auditorium bersama Yang Yinzu dan duduk. Tang Mingde, kepala keluarga Tang, ada di sini. Begitu pula Ji Dongshan, kepala keluarga Ji, dan putrinya Ji Rumei. Ya Tuhan, berapa banyak orang penting yang datang hari ini? Teriak seseorang. Tang Mingde dan Ji Dongshan sedang berbicara sambil berjalan, dan mereka berhenti ketika mereka melewati Yang Xiaorong. Ketika Ji Dongshan melihat Yang Yinzu, wajahnya menjadi gelap. Wanita ini berulang kali mengirim orang untuk mencoba membunuh Ji Rumei, dan terakhir kali dia bahkan ingin membunuhnya juga. Perseteruan antara kedua keluarga telah lama melampaui sekadar persaingan komersial. Tuan Tang, saya tidak menyangka Anda akan condong ke keluarga Ji secepat ini. Kami mengobrol baik-baik 2 minggu lalu. Yang Xiaorong menatap Tang Mingde dan tersenyum. Tuan Yang, keluarga Yang Anda lah yang memulai dengan melanggar aturan. Putra Anda, Yang Su, bahkan ingin mengambil putri saya. Tang Mingde tampak tidak senang dan tidak melanjutkan. Begitu Yang Su disebutkan, wajah Yang Xiaorong dan Yang Yinzu berubah muram. Tang Mingde, Fang Yu adalah orangmu. Kamu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jangan berpikir kamu bisa lolos. Begitu kakak tertuaku menyingkirkan Fang Yu, keluarga Yang kita harus menyelesaikan masalah dengan keluarga Tangmu. Yang Yinzu berkata dengan dingin dengan kekejaman di matanya yang indah. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki seorang ahli bela diri di keluargamu? Di Tiongkok, kamu harus. Wajah Tang Mingde menjadi pucat. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Yang Yinzu membanting meja dan berkata dengan nada yang hampir membuat giginya menggertak, kami di keluarga yang tidak pernah mengikuti aturan. Bab 67 Maaf, saya terlambat. Yang Yinzu, jangan terlalu sombong. Ji Dongshan tampak muram dan berkata dengan suara yang dalam. Ada apa? Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang. Wajah Tang Mingde dan yang lainnya berubah. Mereka berbalik dan melihat Yang Jian, mengenakan jubah bela diri hitam, berdiri di belakang mereka. Tuan Tang, Tuan Ji, kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian terlebih dahulu. Mengenai hal-hal lainnya, mari kita bicarakan nanti setelah aku berurusan dengan Fang Yu. Aku yakin saat itu, kalian akan memiliki ide yang berbeda. Yang Jian berkata dengan suara dingin dan ekspresi kosong. Tang Mingde dan Ji Dongshan, ayah dan anak perempuan, semuanya tampak berubah dan mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Yinzu memandang mereka dan tertawa sinis. Setelah beberapa menit, Tang Wenyuan dan istrinya, serta Tang Xiaorou dan Tang Feng, mendukung Pak Tua Tang dan berjalan memasuki klub bersama.
Tang Mingde tidak ingin mereka datang, tetapi dia tidak bisa menahan omelan Tang Xiaorou dan membiarkannya datang. Beberapa menit kemudian, Qin Yimo juga datang. Dia menelepon kakeknya, dan saat mendengar berita bahwa Fang Yu akan bertarung dengan jagoan bela diri itu, kakeknya tertawa terbahak-bahak dan menyuruhnya pergi ke tempat kejadian perkara untuk melihatnya. Qin Yimo sangat skeptis. Mungkinkah Fang Yu benar-benar memiliki kekuatan yang menyaingi seorang master bela diri? Tak lama kemudian waktu menunjukkan pukul 2:55. Yang Jian berjalan ke arena, memicu diskusi panas di antara para penonton. Itu Yang Jian. Konon Yang Jian sudah menjadi ahli bela diri. Aura yang dipancarkannya sangat istimewa. Apakah ini aura seorang ahli bela diri? Memang, aura yang dimilikinya benar-benar berbeda dengan aura seorang pendekar sejati. Ini adalah aura seorang pendekar bela diri. Yang Jian berdiri di arena dengan tangan di belakang punggungnya dan matanya terpejam. Waktu terus berlalu menit demi menit, dan tetap saja tidak ada seorang pun yang berdiri di arena. Sudah jam 2:59, mengapa lawan Yang Jian belum datang? Ya, aku tidak sabar. Aku belum pernah melihat seorang ahli bela diri seumur hidupku. Aku benar-benar ingin melihat kekuatannya. Mungkinkah Fang Yu melarikan diri dari medan perang? Terdengar ledakan ketidakpuasan dari para penonton. Tak lama kemudian, sudah pukul 3. Tetap saja tidak ada seorang pun yang berdiri di arena, dan tidak ada seorang pun yang datang dari luar aula. Apa artinya? Apakah Fang Yu benar-benar tidak datang? Duduk di meja sebelah arena adalah 3 prajurit bawaan tingkat ke-10. Ketiganya adalah saksi lomba dan sekaligus wasitnya. Salah satu saksi berdiri dan menatap Yang Jian dengan pandangan bertanya, seolah bertanya apakah mereka harus menunggu lebih lama lagi. Tunggu 5 menit lagi, Yang Jian berkata dengan tenang. 3 menit berlalu, dan Fang Yu masih belum muncul, menyebabkan keributan di antara penonton. Bukankah Fang Yu ini terlalu pengecut? Banyak sekali dari kita yang menunggu untuk melihatnya, tetapi dia bahkan tidak muncul. Saya menerima berita itu pada jam 12 siang hari ini, dan berkendara lebih dari 2 jam dari kota lain pada sore hari, tetapi pada akhirnya saya tidak dapat melihatnya. Sial, lawan macam apa yang sudah diatur untuk bertemu dengan Yang Jian ini? Yang Xiaorong dan Yang Yinzu, yang duduk di barisan depan penonton, juga memiliki ekspresi muram saat ini. Mereka awalnya ingin menggunakan duel ini untuk mengumumkan kembalinya Yang Jian dan menunjukkan kekuatan keluarga Yang. Namun tak disangka, Fang Yu tak kunjung datang. Ini mengganggu rencana mereka. Sialan, aku seharusnya berurusan dengan Fang Yu pagi ini di keluarga Tang. Yang Yinzu menggertakkan giginya penuh kebencian dan mengepalkan tangannya. Di sisi lain, tempat Tang Mingde dan Ji Dongshan duduk, beberapa orang tampak senang. Apa yang paling mereka takutkan adalah Yang Jian akan mengalahkan Fang Yu di arena, atau bahkan membunuh Fang Yu secara langsung. Sekarang Fang Yu tidak datang untuk berpartisipasi dalam duel ini, mereka merasa lega. Waktu segera menunjukkan pukul 3:05 sore. Saksi berdiri, siap mengumumkan bahwa duel dibatalkan. Para penonton meneriaki Fang Yu dan mengumpatnya, menyebutnya pengecut. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok muncul dari pintu masuk aula serikat. Itu Fang Yu. Maaf, aku kesiangan. Fang Yu berkata keras kepada Yang Jian. Penonton tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang menatap Fang Yu. Siapakah orang yang meminta Yang Jian untuk berduel begitu dia kembali? Setelah melihat lebih dekat, banyak prajurit tampak kecewa. Dilihat dari aura yang terpancar dari tubuhnya, Fang Yu sama sekali bukan seorang pendekar bela diri, melainkan hanya seorang pendekar bela diri bawaan tingkat ke-5. Duel antara master bela diri dan seniman bela diri bawaan tingkat ke-5. Duel macam apa ini? Ini disebut pembantaian sepihak. Fang Yu menatap auditorium yang hampir penuh, sedikit keterkejutan terlihat di matanya. Banyak sekali orang yang datang. Jelas saja, keluarga Yang yang membocorkan berita itu. Tujuan mereka melakukan ini mungkin untuk membunuh ayam guna menakuti monyet. Mereka menganggap Fang Yu sebagai ayam, sedangkan prajurit dan perwakilan keluarga lainnya yang hadir sebagai monyet. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan hendak melangkah ke arena, tetapi dihentikan oleh seorang saksi di dekatnya. Sebelum naik ke panggung, tanda tangani dulu perjanjian hidup dan mati. Grandmaster yang sudah menandatanganinya. Saksi berkata pada Fang Yu. Oh.
Fang Yu menandatangani namanya pada pernyataan hidup dan mati di atas meja tanpa ragu-ragu. Melihat Fang Yu menandatangani namanya, Yang Jian melengkungkan bibirnya sedikit menyeringai. Dengan cara ini, dia bisa membunuh Fang Yu tanpa rasa bersalah nantinya. Di bawah tatapan seluruh penonton, Fang Yu berjalan ke panggung kompetisi. Terdengar sorak-sorai dari penonton. Bagaimanapun, pertarungan akhirnya akan segera dimulai. Meskipun Fang Yu hanya seorang prajurit bawaan tahap kelima, dia layak dikagumi karena keberaniannya berdiri di arena. Kalau saja ada pendekar bawaan lain, menghadapi pendekar bela diri, sudah cukup baik kalau dia bisa berdiri tegap. Kupikir kau tidak berani naik panggung, kata Yang Jian. Fang Yu tersenyum sedikit. Dia telah naik ke platform eksekusi abadi beberapa kali di masa lalu, apalagi arena pertarungan kecil ini. Yang Jian melirik Fang Yu, lalu berbalik menatap penonton dan berkata, semua orang pasti penasaran mengapa aku mengusulkan untuk berduel dengan Fang Yu. Karena orang ini, saudaraku Yang Su dipukuli hingga lumpuh. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruangan itu terkejut. Karena keluarga yang telah memblokir berita sebelumnya, tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Beraninya Fang Yu, yang hanya memiliki kultivasi bawaan tingkat kelima, memukul Yang Su hingga lumpuh. Dia sangat berani. Tidakkah dia tahu bahwa di antara semua keluarga kaya raya di Jiangnan, keluarga yang adalah yang tidak boleh diprovokasi. Hari ini aku mengusulkan duel dengannya, yang pertama untuk membalaskan dendam saudaraku Yang Su, dan yang kedua untuk... Yang Jian ingin melanjutkan. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Jika kau ingin bertarung, mulailah sekarang. Fang Yu langsung menyela Yang Jian. Yang Jian tiba-tiba berhenti bicara, wajahnya berubah dingin, lalu dia berbalik. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Momentum dahsyat meledak dari tubuh Yang Jian. Bahkan para penonton yang berada jauh pun merasakan tekanan yang menyesakkan. Fang Yu, kau pukul adikku sampai lumpuh, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Yang Jian berkata, lalu sebuah bola energi sejati yang menyerupai kabut putih mengembun di tangan kanannya dan meninju Fang Yu. Kekuatan pukulan ini begitu kuat sehingga ledakan sonik terdengar di udara. Saat kabut putih itu menyerbu ke arah Fang Yu, kabut itu berubah wujud menjadi kepala macan tutul, dengan mulut berdarah terbuka lebar, tampak ganas dan mengerikan. Kalau tubuh manusia terkena pukulan seperti itu, mungkin tubuh itu akan meledak di tempat. Energi sejati dilepaskan dan berubah menjadi sesuatu. Ini adalah tahap membangun fondasi. Saya sangat iri. Mata Fang Yu berkilat karena iri. Dia mengangkat satu tangan dan mengepalkan telapak tangannya di udara. Ledakan. Dengan suara keras, kepala macan tutul yang terbentuk dari energi sejati itu tiba-tiba meledak di udara, seolah-olah dicubit oleh tangan besar yang tak terlihat. Bagaimana ini mungkin? Wajah Yang Jian berubah. Fang Yu hanyalah seorang prajurit bawaan, tetapi metode yang dia gunakan tadi jelas merupakan pelepasan energi sejati. Bagaimana mungkin seorang prajurit bawaan dapat menguasai pelepasan ki sejati? Mungkinkah itu semacam sihir? Meskipun Yang Jian terkejut, dia tetap tenang. Dia menggeram, mengerahkan tenaga dengan kakinya, dan melompat hingga ketinggian lebih dari 10 meter di udara. Dia melantunkan beberapa mantra, membentuk segel dengan tangannya, dan aura yang kuat terpancar dari tangannya. Saudaraku, apakah kamu akan menggunakan keterampilan unik Longmen kita, teknik naga ilahi? Luo Ziming, yang berada di antara penonton, tampak bersemangat. Inilah keterampilan terkenal dari guru mereka Guru Long. Hanya mereka yang berada di atas level Grandmaster yang dapat menguasainya. Di udara, wajah Yang Jian dingin dan matanya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah terbakar oleh api. Dia membuat segel yang sangat rumit dengan tangannya, tetapi aura yang terkondensasi di tangannya menjadi semakin kuat. Setelah beberapa detik, dia menempelkan kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan redup. Merayu. Terdengar pula suara gemuruh panjang di udara, seperti auman naga. Fang Yu, hari ini aku akan memperlihatkan kepadamu keterampilan unik Longmen kami, teknik naga ilahi. Yang Jian berkata dengan dingin di udara. Lalu dia menukik ke arah Fang Yu di arena. Dia meninggalkan jejak emas panjang di udara, dengan pola yang terlihat seperti tubuh dan sisik naga. Dan kepala naga itu persis seperti apa yang dia ubah sendiri.
Melihat Yang Jian yang mendekat dengan kecepatan tinggi, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya merah redup. Seni naga ilahi. Itu menarik. Aku akan menganggapnya sedikit lebih serius. Fang Yu melangkah mundur dengan kaki kirinya, mengepalkan tangan kanannya, dan semburan energi sejati berwarna merah muda mengembun di tangan kanannya. Aura mengerikan terpancar dari tangan kanan Fang Yu. Bab 68 Aku Menyerah. Di aula, para penonton berseru ketika mereka melihat naga emas jatuh dari langit. Apakah ini metode yang digunakan oleh seorang ahli bela diri? Sungguh mengejutkan. Kakak senior, kamu benar-benar menguasai teknik naga ilahi. Luo Ziming, yang berada di antara penonton, memiliki mata penuh kekaguman dan kegembiraan. Di Longmen, tidak banyak orang yang mampu menguasai rahasia naga ilahi, hanya 3 orang saja. Karena ambang batas seni naga ilahi sangat tinggi, hanya ketika Anda mencapai tingkat Grandmaster Anda dapat mulai berlatih. Apalagi proses budidayanya sangat sulit. Misalnya, kakak laki-laki Luo Ziming, murid utama Longmen, setelah memasuki alam Grandmaster, menghabiskan waktu hampir 15 tahun sebelum ia mengembangkan seni naga ilahi hingga sempurna. Yang Jian baru saja memasuki alam Grandmaster belum lama ini, tetapi dia sudah mampu menggunakan seni naga ilahi. Meskipun levelnya bahkan tidak setingkat Little Chengdu, setidaknya itu cukup mengejutkan. Selain itu, menggunakan seni naga ilahi untuk berhadapan dengan Fang Yu, yang hanya berada di alam bawaan tingkat kelima, akan membuang-buang bakat. Saudaraku, seberapa hebat teknik naga ilahi? Aku belum pernah melihatmu dan guru menggunakan keterampilan unik ini sebelumnya. Wan Yang, seorang saudara junior yang berdiri di samping Luo Ziming, bertanya. Saya sendiri belum pernah melihatnya, tetapi saya mendengar bahwa kekuatan teknik naga ilahi terletak pada efeknya pada tubuh manusia. Teknik ini dapat memadatkan energi sejati menjadi semacam baju zirah untuk melindungi tubuh dan meningkatkan kekuatan setiap serangan. Saat itu, guru mengandalkan keterampilan unik ini untuk mengalahkan semua guru besar di Jiangnan dan terpilih sebagai Grandmaster oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Luo Ziming berkata dengan bangga, matanya bersinar. Yang Saorong telah berdiri dan menatap naga emas di langit, matanya merah. Inilah harapan bagi masa depan keluarga Yang. Generasi keluarga Yang ini memiliki 1 naga dan 1 burung phoenix, 1 seniman bela diri dan 1 sarjana. Mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan. Yang Saorong sendiri tidak memiliki kemampuan khusus, tetapi kedua anaknya sangat berbakat. Pada saat ini, Yang Saorong teringat Yang Su yang masih terbaring di ranjang rumah sakit di luar negeri. Suer, jangan khawatir. Setelah pertarungan ini selesai, aku akan membawa tubuh Fang Yu untuk menemuimu. Yang Saorong berpikir dalam hati dengan kebencian di matanya. Di arena, Yang Jian menukik ke bawah hingga jarak 1 meter dari Fang Yu dan melancarkan pukulan. Kau ingin berhadapan langsung denganku? Fang Yu mengangkat sudut mulutnya sedikit, mengangkat tinjunya yang diselimuti energi sejati berwarna merah muda, dan menghantamkannya ke arah tinju Yang Jian yang datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Tinju kedua pria itu bertabrakan di udara. Yang Jian mencibir, dia tahu bahwa setelah diberkati dengan teknik naga ilahi, tubuhnya hampir tak terkalahkan. Jika Fang Yu bertarung dengannya, dia sama saja dengan mencari kematian. Tetapi pada saat tinju itu benar-benar bertabrakan, wajah Yang Jian langsung berubah, tetapi sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan cahaya yang amat kuat muncul di arena. Kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah dengan arena sebagai pusatnya. 3 saksi yang duduk paling dekat dengan arena langsung terpental oleh kekuatan dahsyat tersebut. Bahkan para prajurit yang duduk di antara penonton merasakan ledakan kekuatan dahsyat datang ke arah mereka dan berteriak karena terkejut. Terutama mereka yang duduk di barisan paling depan, mereka terguncang hebat hingga tubuh mereka terjatuh ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Ya Tuhan, setelah serangan Yang Jian, aku khawatir Fang Yu bahkan tidak akan punya abu lagi, kan? Inilah sang Grandmaster. Ini adalah sang Grandmaster. Tidak heran banyak prajurit menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba mencapai level ini. Dia terlalu kuat. Cahaya di arena belum memudar, tetapi seruan dari para penonton tidak ada habisnya. Anggota keluarga Tang dan Ji yang duduk di barisan depan memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka.
Di bawah pengaruh kekuatan ini, kemungkinan Fang Yu dapat menahannya hampir nol. Tang Xiaorou terbanting ke tanah oleh kekuatan tadi. Dia berdiri dengan mata merah. Bukan karena sakitnya terjatuh, tetapi karena dia merasa, Fang Yu mungkin, ayah, Fang Yu seharusnya baik-baik saja, kan? Dia, kata Tang Xiaorou sambil menatap Tang Mingde di sampingnya, hanya untuk menyadari bahwa mata Tang Mingde juga merah dan wajahnya pucat pasi. Tetua Tang menghela napas dan berkata, kami, keluarga Tang, merasa sangat kasihan kepada Dokter Ilahi Fang. Dengan bakatnya, jika dia diberi waktu belasan tahun lagi, dia pasti akan menjadi pemimpin di generasinya. Itu karena kami, keluarga Tang, tidak berguna dan tidak merawatnya. Ji Dongshan dan Ji Rumei di samping juga pucat dan tidak mengatakan apa-apa. Qin Yimo, yang duduk di sudut penonton, sedikit mengernyit dan menatap cahaya di arena. Karena kakeknya menyuruhnya untuk tidak membantu Fang Yu, itu berarti kekuatan Fang Yu sudah cukup untuk menghadapi Yang Jian. Oleh karena itu, dia berpikir mustahil bagi Yang Jian untuk mengalahkan Fang Yu dengan satu serangan. Di barisan depan penonton, Yang Xiaorong dan putrinya, yang baru saja tercengang oleh kekuatan itu, telah sadar. Mereka saling berpandangan, dan selain keterkejutan, ada kegembiraan di mata mereka. Yang membuatnya terkejut adalah kekuatan serangan ini, dan yang membuatnya gembira adalah Fang Yu pasti sudah mati. Terlebih lagi, Yang Jian telah menunjukkan kekuatannya dengan sempurna. Dapat dibayangkan bahwa setelah duel hari ini, Yang Jian akan terkenal di seluruh kota Jianghai dan bahkan seluruh wilayah Jiangnan. Pada saat itu, keluarga yang benar-benar akan berada di jalan menuju lepas landas. Cahaya di arena itu berangsur-angsur memudar. Sebuah penyok besar muncul di arena marmer, dengan asap tebal dan debu mengambang di atas penyok tersebut. Ini adalah kekuatan serangan Yang Jian tadi. Mengejutkan. Bagi mereka yang belum pernah melihat kekuatan seorang master bela diri, pemandangan ini benar-benar mengejutkan. Asap dan debu berangsur-angsur menghilang. Semua orang menatap lubang itu. Lalu, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di antara lubang-lubang itu. Sudah berakhir. Yang Jian menang. Sial, apakah Fang Yu benar-benar hancur sampai dia menghilang tanpa jejak? Aneh ya, kekuatan serangan Yang Jian tadi, siapapun yang menginjaknya akan hancur berkeping-keping. Para prajurit di antara penonton membicarakannya, dan banyak di antara mereka. Saat asap dan debu perlahan menghilang, tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Mana itu mungkin? Orang yang berdiri di sana sebenarnya adalah Fang Yu. Di mana Yang Jian Ren? Di barisan depan penonton, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kakak senior, Luo Ziming dan Wan yang mengenali ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahu kanan Yang Jian kosong, hanya menyisakan lubang berdarah, memperlihatkan tulang dan daging di dalamnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari lubang darah. Wajah Yang Jian pucat, dan hanya ada ketakutan di matanya saat dia melihat Fang Yu di arena. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pukulan Fang Yu begitu kuat. Armor Qi yang telah ditingkatkannya dengan teknik naga ilahi hancur oleh tinju Fang Yu hampir seketika. Fang Yu, jelas tidak berada pada kekuatan bawaan tingkat kelima. Kekuatannya jauh melampaui jangkauan prajurit bawaan. Yang Jian bahkan merasa bahwa hanya gurunya Guru Long yang bisa mengalahkan Fang Yu. Siapa kau? Yang Jian bertanya dengan suara gemetar, menatap Fang Yu di arena. Namaku Fang Yu, hanya seorang kultivator di tahap pemurnian Qi. Fang Yu berkata dengan tenang dan berjalan menuju Yang Jian. Aku menyerah. Melihat Fang Yu datang, wajah Yang Jian dipenuhi ketakutan dan dia berteriak keras. Bab 69, semua kultivasi sia-sia. Yang Jian, menyerah. Terjadi keheningan di antara para penonton. Pembalikan itu terjadi terlalu cepat dan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Hanya 20 detik yang lalu, mereka mengira Yang Jian telah menang dan Fang Yu telah lama mati. Tetapi faktanya Yang Jian kehilangan tangan kanannya dan masih harus mengakui kekalahan. Yang paling menakutkan adalah selain bajunya yang sedikit robek, Fang Yu tidak memiliki bekas luka yang terlihat di tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fang Yu mungkin jauh melampaui Yang Jian. Yang Jian adalah master seni bela diri yang telah mencapai tingkat master. Kekuatan Fang Yu jauh melebihi dirinya, di alam manakah dia sekarang? Memikirkan hal ini, wajah semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka menatap Fang Yu dengan ngeri.
Pada saat ini, keluarga Tang dan keluarga Ji dipenuhi dengan kegembiraan. Tang Xiaorou tersenyum dengan air mata di matanya dan berkata, "Aku tahu Fang Yu akan baik-baik saja. Ini adalah Tuan Fang yang kukenal, selalu mampu memberi orang kejutan." Ji Rumei menatap sosok di arena, cahaya aneh berkelebat di matanya yang indah. Tang Mingde dan Ji Dongshan menghela napas lega, dan wajah muram mereka akhirnya mereda. Setelah Yang Jian berteriak bahwa dia mengaku kalah, Fang Yu tidak berhenti dan terus berjalan perlahan menuju Yang Jian. "Aku menyerah. Aku menyerah." Yang Jian terus berteriak. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan martabat dan reputasinya. Dia harus bertahan hidup. Tetaplah hidup. Dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Tuannya pasti punya cara untuk membantunya menyambung kembali tangan kanan yang baru. Setelah itu, dia akan terus berlatih keras, mengolah seni naga ilahi hingga sempurna, lalu membalas dendam pada Fang Yu. Tetapi premis dari semua ini adalah untuk bertahan hidup. Melihat Fang Yu masih belum berhenti, Luo Ziming dan Wan yang di antara hadirin melihat ke arah 3 orang saksi yang masih linglung dan berteriak, "Kakak senior kita sudah mengaku kalah, kenapa kalian tidak segera meminta Fang Yu untuk berhenti?" Seorang saksi kembali sadar dan berteriak kepada Fang Yu di atas panggung, "Tuan Fang, Grandmaster yang telah mengaku kalah, tolong hentikan, jangan." Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ucapannya dipotong oleh tatapan Fang Yu ketika dia berbalik. "Setelah menandatangani perjanjian hidup dan mati, apakah masih ada yang namanya mengakui kekalahan?" tanya Fang Yu. "Ya, sesuai aturan persatuan bela diri, saat duel, saksi menjelaskan sambil berusaha tetap tenang. Itulah aturanmu. Dalam kasusku, begitu kau menandatangani perjanjian hidup dan matimu tidak lagi berada di tanganmu sendiri." Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, mengabaikan apa yang disebut saksi dan terus berjalan menuju Yang Jian. Wajah Yang Jian pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena kehilangan banyak darah, sebagian besar kekuatannya terkuras habis, dan sekarang dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia ingin. "Adik kecil, tolong selamatkan aku." Yang Jian menatap Luo Ziming dan Wan yang lalu berkata dengan suara keras. "Aku akan pergi dan mengurus Fang Yu, kau pergi dan selamatkan saudaraku, lalu kabur saja," kata Luo Ziming kepada Wan yang di samping. Wan yang tampak pucat dan mengangguk. Lalu, mereka berdua bergegas keluar bersama-sama. Luo Ziming mengeluarkan seluruh energinya dan menyerbu ke arah Fang Yu. Sebagai seorang Grandmaster setengah langkah, Luo Ziming cukup kuat dan dianggap sebagai pemimpin di antara generasi muda di dunia seni bela diri Jiangnan. "Apa yang kau lakukan hingga menggangguku?" Fang Yu menatap Luo Ziming dan menepukkan tangannya ke udara. Sebelum Luo Ziming menyerbu Fang Yu, dia merasakan suatu kekuatan besar datang ke arahnya. Engah! Luo Ziming terlempar ke samping, jatuh ke tanah, berguling beberapa kali, dan kehilangan kesadaran. Pada saat ini, Wan yang bahkan belum bergegas ke Yang Jian. Melihat apa yang terjadi pada Luo Ziming, Wan yang menjadi pucat, kakinya lemas, dan dia tidak berani bergerak lagi. "Fang Yu, jika kau membunuhku, tuanku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia adalah penguasa Jiangnan, Guru Long." "Kau!" teriak Yang Jian dengan suara serak, matanya penuh ketakutan. Fang Yu sudah berjalan di depannya, mengulurkan tangannya untuk meraih leher Yang Jian, dan mengangkatnya. "Fang Yu, hentikan!" Melihat kejadian ini, Yang Xiaorong tidak tahan lagi. Matanya memerah dan dia berteriak dengan sedih. Fang Yu menatap Yang Xiaorong dan Yang Yinzu yang gemetar hebat, lalu berkata dengan tenang, "Keluarga Yangmu berutang padaku, kalian harus membayarnya, kan?" Yang Yinzu menatap Fang Yu dengan mata penuh ketakutan dan kebencian tak berujung. "Mengapa? Mengapa Fang Yu tidak akan pernah bisa dibunuh? Bahkan kakak laki-lakinya yang telah mencapai tingkat Grandmaster bukanlah tandingannya." Semenit yang lalu, dia masih membayangkan masa depan yang cerah dengan kakak dan adiknya yang bekerja bersama. Namun semenit kemudian, tidak ada apa-apa di sana. "Aku tidak akan menerima ini, aku tidak akan menerima ini. Semua orang di keluarga yang kami adalah jenius. Mengapa harus dihancurkan oleh Fang Yu seorang diri?" Mata Yang Yinzu merah dan giginya gemeretak. Dia berusaha sekuat tenaga menenangkan diri dan berhenti gemetar. Namun, mentalitasnya yang tidak seimbang hampir membuatnya pingsan. Dia benar-benar ingin bergegas ke arena dan melawan Fang Yu.
Namun, dia tahu bahwa melakukan hal itu tidak hanya sia-sia, tetapi juga bodoh. Akal sehat mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencari kesempatan untuk meninggalkan klub sekarang. Jika tidak, dia mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera nantinya. Memikirkan hal ini, Yang Yinzu menarik tangan Yang Saorong dan berbisik dengan suara serak, "Ayah, kita harus segera pergi dari sini." "Aku tidak akan pergi. Aku tidak ada di sana saat Suer terakhir kali mendapat masalah. Jika Jianer mendapat masalah lagi kali ini, bahkan jika aku pergi, apa yang bisa kulakukan?" Mata Yang Saorong memerah dan tubuhnya gemetar. Bahkan Yang Jian, yang telah memasuki ranah Grandmaster, bukanlah tandingan Fang Yu. Keluarga yang sama sekali tidak ada harapan. Yang Saorong benar-benar putus asa dan hanya ingin menyelamatkan nyawa Yang Jian. Dia tidak pernah menyangka bahwa panggung yang khusus dibangun oleh keluarga yang mereka hari ini akan menjadi saksi jatuhnya Yang Jian. Yang Yinzu menggertakkan giginya, menatap Yang Saorong, lalu berbalik dan pergi. Di arena, Fang Yu menamparkan Yang Jian berulang kali. Jepret, jepret, jepret. Selain tepuk tangan meriah, seluruh aula hening. Semua orang merasa kedinginan saat melihat tubuh Yang Jian yang berlumuran darah. Sungguh menyedihkan. Yang Jian yang tadi begitu gemilang, sekarang berakhir seperti ini. Namun hal ini merupakan hal yang sangat lumrah dalam dunia bela diri di mana yang kuat memangsa yang lemah dan yang kuat dihormati. Wan Yang, yang berada tidak jauh, melihat kondisi Yang Jian yang menyedihkan dan merasakan kulit kepalanya kesemutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Kakak senior Yang Jian adalah murid kesayangan guru. Jika guru tahu bahwa kakak senior Yang Jian dipukuli seperti ini, Fang Yu mencengkeram kepala Yang Jian dengan satu tangan dan hendak mencoba teknik memakan sperma yang lebih canggih. Pada saat ini, Yang Saorong tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Fang Yu. "Fang Yu, Tuan Fang, tolong lepaskan Yang Jian dan biarkan dia hidup. Apapun yang Anda inginkan, keluarga yang kami dapat memberikannya kepada Anda. Kami hanya berharap Anda dapat memberinya cara untuk hidup," teriak Yang Saorong. Dia benar-benar pingsan. Yang Su telah menjadi orang yang tidak berguna. Jika Yang Jian juga meninggal, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Melihat kejadian ini, perwakilan berbagai keluarga yang hadir semuanya menunjukkan sedikit rasa iba dan simpati di mata mereka. Fang Yu melirik Yang Saorong dengan pandangan acuh tak acuh. Bukannya dia tidak memberi kesempatan pada keluarga Yang, tetapi keluarga yang tidak menghargainya. Sebaliknya, mereka terus-menerus menantang batas bawah Fang Yu. Akhirnya, garis dasar Fang Yu dipatahkan oleh mereka. Sejak Yu Yuiwei terluka, dalam hati Fang Yu, keluarga yang dijatuhi hukuman mati. Fang Yu mengabaikan Yang Saorong, meraih kepala Yang Jian, dan diam-diam melafalkan rumus ajaib di dalam hatinya. Energi merah muda terpancar dari telapak tangannya. Semua energi sejati dalam tubuh Yang Jian dikumpulkan di dantiannya dan diubah menjadi energi spiritual. Kemudian, Fang Yu perlahan menyerap energi spiritual dalam dantiannya. Kali ini, Fang Yu sangat berhati-hati dan memilih waktu yang tepat. Ia tidak mulai menyerap energi sampai semua energi sejati dalam tubuh Yang Jian diubah menjadi energi spiritual. Aliran energi spiritual murni dimulai dari telapak tangan Fang Yu, mengalir melalui meridian tubuhnya, dan akhirnya berkumpul di dantiannya. Berhasil. Wajah Fang Yu berseri-seri karena gembira. Ia merasakan kehangatan yang berasal dari dantiannya dan tingkat kultivasinya meningkat dengan mantap. 1 lantai, 2 lantai. Fang Yu berhasil mencapai tingkat 9.842 tahap pemurnian Qi, yang setara dengan menelan ramuan batin binatang iblis tingkat kelima. Tetapi apa yang benar-benar membuat Fang Yu bahagia bukanlah karena dia telah menembus 2 level. Sebaliknya, ia berhasil meningkatkan teknik melahap esensi, mengubahnya menjadi teknik untuk menyerap energi spiritual dari tubuh orang lain. Mulai sekarang, jangan sebut saja teknik melahap esensi, sebut saja teknik melahap jiwa. Fang Yu berpikir dalam hati. Semua orang di antara penonton menatap tindakan Fang Yu dengan linglung, tetapi tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukannya. Setelah menyerap energi spiritual Yang Jian, Fang Yu menendangnya. Energi spiritual dalam dantian Yang Jian telah diserap sepenuhnya oleh Fang Yu. Sekarang dia hanyalah manusia biasa dan bahkan tidak memiliki keterampilan bawaan. Terlebih lagi, karena Fang Yu menggunakan teknik melahap jiwa padanya,
dan tiannya juga mengalami beberapa kerusakan, dan dia tidak bisa lagi berlatih di masa mendatang. Namun, karena kehilangan banyak darah, Yang Jian kemungkinan besar tidak akan selamat, jadi tidak perlu mempertimbangkan hal-hal lain. Bab 70 Dunia Seni Bela Diri Jiangnan terguncang. Fang Yu melihat ke arah Yang Shaorong dan menemukan Yang Yinzu tidak terlihat. Pergi lagi, wanita ini benar-benar kejam. Fang Yu berpikir dalam hati. Awalnya dia ingin menyingkirkan Yang Yinzu juga, tetapi tiba-tiba, saat dia berkonsentrasi menyerap energi spiritual Yang Jian, Yang Yinzu melarikan diri. Namun, Fang Yu tidak menganggapnya terlalu serius. Dia memandang orang-orang di antara penonton dan mendapati bahwa mereka juga tengah menatapnya. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Kita harus pergi. Fang Yu tidak ingin menjadi terkenal, jadi dia berjalan menyusuri arena dan keluar dari aula serikat. Semua orang di aula menyaksikan Fang Yu pergi, dan tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Apa yang terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit begitu mengerikan sehingga kebanyakan orang tidak akan mampu pulih. Pada hari ini, sebuah berita yang mengejutkan keluar dari kota Jianghai, yang langsung menggemparkan seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Yang Jian, putra tertua keluarga yang baru saja memasuki ranah Grandmaster, dikalahkan oleh seorang pemuda bernama Fang Yu di arena seni bela diri. Dia kehilangan tangan kanannya, kultivasinya benar-benar sia-sia, dan hidup atau matinya masih belum diketahui. Sebagai putra tertua dari keluarga Yang Jian diterima sebagai murid oleh guru-guru Long, dan sudah sangat terkenal di dunia seni bela diri Jiangnan. Banyak orang telah mendengar berita bahwa ia baru saja berhasil mencapai tingkat Grandmaster seni bela diri, menjadi seniman bela diri termuda yang memasuki tingkat Grandmaster dalam 50 tahun terakhir. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Yang Jian, bintang yang sedang naik daun di dunia seni bela diri Jiangnan, akan jatuh begitu cepat. Orang yang menyebabkan Yang Jian jatuh, Fang Yu, menjadi fokus diskusi di antara semua prajurit. Siapa sebenarnya Fang Yu ini yang belum pernah saya dengar sebelumnya? Huatai Group, cabang Jiangnan. Qin Yimo duduk di sofa di kantor dan memanggil kakeknya Qin Wudao. Kakek, siapa sebenarnya Fang Yu? Qin Yimo bertanya dengan ragu. Sudah kubilang sebelumnya, kalau kau ingin tahu, pergilah dan cari tahu sendiri, kata Qin Wudao sambil tersenyum. Aku tidak bisa berkomunikasi dengannya. Baru 3 kalimat, dia mulai mengolok-olok aku, kamu, dan bahkan seluruh keluarga Qin. Dia tidak tahu bagaimana cara menghormati orang lain, kata Qin Yimo dengan marah. Bagaimana kalau dia tidak bercanda? Tanya Qin Wudao. Kalau begitu dia sengaja menghina keluarga Qin kita. Qin Yimo menggertakkan giginya. Haha, bertemanlah baik-baik dengannya. Jika kamu punya kesempatan, kamu akan benar-benar memahaminya. Qin Wudao berkata dan menutup telepon. Qin Yimo sedang dalam suasana hati yang buruk. Setiap kali dia menyebut Fang Yu, kakeknya akan mempermainkannya dan menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, setiap kali dia memberitahu kakeknya tentang perbuatan buruk Fang Yu, kakeknya akan selalu membela Fang Yu. Dia sedikit ragu apakah dia adalah cucu kandungnya. Di ujung utara, di bawah gunung bersalju, terdapat sebuah pondok kecil. Seorang lelaki tua berjubah ungu berdiri di gubuk, memandangi pemandangan salju di luar. Seekor burung hitam aneh dan murni terbang dari langit dan terbang menuju jendela gubuk tempat lelaki tua berjubah ungu itu berada. Gulungan kertas surat diikatkan di bawah kaki burung aneh itu. Orang tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit, mengambil surat itu, membukanya dan membacanya. Setelah melihat isinya, wajah lelaki tua berjubah ungu itu sedikit berubah, dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Setelah membaca isi surat itu, wajah lelaki tua berjubah ungu itu menjadi gelap, dan surat di tangannya menyulut api dan terbakar menjadi abu. Ia berjalan keluar gubuk, mengerahkan tenaga pada kakinya, dan terbang ke udara, terbang cepat ke satu arah. Di sebuah gurun, seorang pria yang sangat kuat sedang melawan sekelompok beruang kutub dengan dada telanjang. Pria itu meninju, dan seekor beruang kutub yang beratnya beberapa ton terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Orang tua berjubah ungu itu datang ke tanah kosong, berdiri di samping, dan memandang ke arah laki-laki itu. Lelaki itu menyadari kedatangan lelaki tua berjubah ungu itu dan bertanya sambil bertarung dengan beruang kutub, "Tuan, apakah ada yang ingin Anda tanyakan padaku?" Sesuatu telah terjadi pada Yang Jian.
kata lelaki tua berjubah ungu itu dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Lelaki kuat itu menendang beruang kutub yang menyerbu itu dan berbalik untuk melihat lelaki tua berjubah ungu itu. Seorang pria bernama Fang Yu lumpuh. Pria tua berjubah ungu itu memiliki mata tajam dan suara dingin. Pada saat ini, seekor beruang kutub kembali menerjang ke arah orang kuat itu. Orang kuat itu mencengkeram kaki beruang kutub, menggeram, dan menariknya keluar dengan paksa. Mendesis. Beruang kutub itu menjerit keras, dan bekas darah muncul di dadanya. Kemudian, tubuhnya terkoyak sepenuhnya, memperlihatkan organ dalamnya yang berdarah. Robek beruang kutub menjadi beberapa bagian dengan tangan kosong. Sungguh kekuatan fisik yang luar biasa. Orang kuat itu melemparkan kedua bagian tubuh beruang kutub itu ke tanah, menatap lelaki tua berjubah ungu, dan bertanya, "Di mana orang itu?" "Jiangnan, kota Jianghai," jawab lelaki tua berjubah ungu itu. Setelah Fang Yu kembali ke rumah, dia segera kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan cara untuk menyerap energi spiritual dengan cepat dan meningkatkan kultivasinya selain melahap inti dalam monster. Itulah teknik melahap jiwa yang telah ditingkatkannya dari teknik melahap esensi. Setelah menguasai seni melahap jiwa, tujuan Fang Yu untuk mencapai level 10.000 tahap pemurnian Qi tidak terlalu jauh. Menggunakan teknik melahap jiwa untuk menyerap kultivasi seorang master seni bela diri dapat menembus 2 level. Dengan kata lain, selama Fang Yu menyerap kultivasi 100 master bela diri, dia dapat menembus level ke 10.000 dari tahap pemurnian Qi. Meskipun master seni bela diri langka, setidaknya ada lebih dari 100 di antara mereka di seluruh Tiongkok, dan mereka jauh lebih mudah ditemukan daripada monster tingkat tinggi. Namun, inti persoalannya adalah Fang Yu tidak mempunyai alasan yang tepat. Dia bukan iblis besar. Dia tidak bisa menghancurkan kultivasi orang lain tanpa alasan apapun hanya untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Ketika pertama kali mulai berkultivasi, hal yang paling sering disampaikan gurunya adalah bahwa seseorang tidak boleh kehilangan kemanusiaannya. Ini juga merupakan alasan mengapa Fang Yu jarang bersentuhan dengan teknik jahat selama bertahun-tahun. Lupakan saja, 5.000 tahun sudah hampir berlalu. Tidak masalah jika aku menunggu sedikit lebih lama. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Suasana hati Fang Yu segera kembali tenang. Malam harinya, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Ji Rumei memberitahunya bahwa Yang Yinzu meninggalkan Jiangnan dengan pesawat pada sore hari dan menuju Huaibei, tetapi tidak jelas kemana dia pergi. Adapun Yang Jian, dia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat dan untuk sementara masih hidup. Namun, karena kehilangan banyak darah, ia masih dalam kondisi kritis. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Baginya, urusan keluarga yang telah berakhir. Setelah menyingkirkan Yang Jian, saya yakin keluarga yang tidak akan lagi punya kepercayaan diri untuk meloncat-loncat. Minggu pagi, Fang Yu meninggalkan komunitas Li Jiang, berpikir untuk pergi lari dan sarapan. Jadi dia berlari perlahan ke depan sepanjang trotoar di samping Li Jiang. Pada saat ini, matahari terbit, bersinar di permukaan sungai Li Jiang, memantulkan cahaya keemasan. Sebuah Mercedes hitam mengikuti di belakang Fang Yu dan perlahan menyusul. Fang Yu berhenti dan menatap Mercedes-Benz. Pintu Mercedes-Benz terbuka dan seorang wanita mengenakan congsam biru muda keluar. Dia memiliki wajah yang halus dan cantik, dengan sedikit riasan, dan seluruh temperamennya terlihat segar dan berbeda dari dunia ini. "Halo Tuan Fang, saya Li Xiaomo dari Qingyan Society. Apakah Anda punya waktu untuk berbicara dengan saya?" kata Li Xiaomo dengan hormat sambil tersenyum. Fang Yu sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang masyarakat Qingyan, dia juga belum pernah mendengar tentang Li Xiaomo. "Bagaimana kau mengenalku?" tanya Fang Yu. Setelah duel kemarin, dia berjalan cepat menjauh, tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk mendekatinya. "Mungkinkah wanita di hadapanku ini salah satu orang yang kemarin?" Tindakan heroik Tuan Fang yang berhasil mengalahkan lebih dari 40 penjahat sendirian di gerbang komunitas Li Jiang malam itu telah lama tersebar di seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Li Xiaomo terkekeh sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Oh, itu benda itu." Fang Yu mengangguk. "Tuan Fang, orang yang Anda sakiti adalah Li Zhengrong. Dia adalah salah satu bos bawah tanah terkemuka di kota Jianghai dan memiliki kepribadian yang pendendam.
Anda mempermalukannya malam itu, dan dia pasti akan terus membuat masalah bagi Anda sampai dia membunuh Anda. Li Xiaomo menatap Fang Yu dan berkata, jadi, aku harus bekerja sama denganmu dan melawannya bersama, kan? Fang Yu menyela Li Xiaomo dan berkata, ekspresi Li Xiaomo sedikit berubah, lalu dia terkekeh dan berkata, Tuan Fang benar-benar pintar. Saya belum mengatakan apapun. Tidak tertarik. Aku tidak perlu bekerja sama dengan siapapun, kata Fang Yu ringan, lalu berbalik dan terus berlari. Li Xiaomo berdiri di sana dengan linglung, menggigit bibirnya, dan berjalan kembali ke mobil. Apakah kamu mengambil foto percakapanku dengannya tadi? Li Xiaomo bertanya kepada pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Presiden, saya telah mengambil semua foto sesuai instruksi Anda. Anda dapat memeriksanya, kata pengemudi itu sambil menyerahkan ponselnya kepada Li Xiaomo. Li Xiaomo melihat foto itu dan senyum licik muncul di wajahnya. Fang Yu terus berlari di sepanjang trotoar di samping Li Jiang. Saat ia sedang berlari, tiba-tiba ia merasakan hembusan napas monster yang kuat. Napas ini datang dari jauh dan perlahan mendekat. Fang Yu berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakangnya. Tidak terlihat apapun. Bagaimana bisa monster muncul entah dari mana di tempat seperti ini? Namun nafas monster itu perlahan mendekat. Mustahil. Fang Yu menoleh dan menatap Li Jiang di sebelahnya. Ada monster di atas level 8 berenang melalui Li Jiang. Monster tingkat ke-8. Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Fang Yu tidak ragu-ragu dan segera melompat ke Li Jiang. Kejadian ini kebetulan disaksikan oleh seorang petugas kebersihan yang tidak jauh dari situ, dan langsung berteriak, tolong. Ada yang loncat ke sungai.